Oke sob, untuk pertandingan hari ini kembali lagi gue akan membahas pertandingan. Hari ini kurang begitu banyak match, namun gue akan mulai dari pertandingan dini hari nanti, di mana Santa Clara akan berhadapan dengan Braga di lanjutan Portugal round ke-15. Sebagai tuan rumah, Santa sendiri ini dalam 3 pertandingan mengalami 2 kekalahan di Cup dan juga di Liga Portugal. Di sisi lain kita melihat Braga masih sangatlah tangguh, di mana 5 pertandingan diselesaikan dengan 4 kemenangan dan 1 hasil kekalahan saja. Secara klasemen Braga juga berada di peringkat ketiga dengan 31 poin, di mana sejauh ini dalam 14 laga mereka baru terkalahkan 3 kali. Dan laga away dari Braga sendiri menjadi salah satu tim terbaik musim ini sejauh ini jika bermain sebagai tim tandang, karena dari 7 laga tandang mereka baru mengalami 1 kekalahan dan 6 kemenangan. Dan lawan mereka, kalau gue bilang, Santa Clara yang berada di posisi ke-15 dengan sangat telah berpotensi untuk turun ke zona degradasi, ini akan sangat menjadi beban bagi mereka. Prediksi gue, Braga masih akan menang dengan skor 1-3. Kita berlanjut di Turki Super League yang memasuki round ke-17, di mana Adana akan menjamu Istanbulspor, yang mana sebagai tuan rumah Adana sendiri ini dalam 3 laga terakhir juga baru mengalami 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Tidak berbeda jauh dengan tim tandang Istanbulspor yang dalam 5 laga mengalami 4 kekalahan beruntun, dan hanya saja di pekan lalu mereka akhirnya mampu memenangkan laga atas Kasimpa dengan skor 2-1. Ini cukup membangkitkan asa mereka, tapi tim tamu sendiri ini Istanbulspor musim ini dalam 15 laga mereka sudah terkalahkan 10 kali dan berada di dasar klasemen. Selisih perbedaan 16 angka dengan tuan rumah Adana, tentu saja ini akan sangat menyulitkan bagi mereka. Apalagi Adana di musim ini cukup tampil sangat luar biasa. 6 laga kandang belum terkalahkan dengan 4 kemenangan dan 2 hasil seri. Prediksi gua sob, pertandingan ini masih akan didominasi oleh tuan rumah dengan skor kemenangan 2-0 untuk kemenangan Adana. Kita lanjut di pertandingan Turki Super League yang lainnya adalah Trabzonspor akan berhadapan dengan Giresunspor, yang mana Trabzonspor sendiri ini dalam laga terakhir harus mengakui keunggulan 4-1 atas kekalahan Karagümrük. Ini membuat tim tuan rumah harus turun di peringkat ke-7 dan kembali harus memenangkan laga apabila tidak ingin semakin terjauh dari peringkat atas klasemen. Kalau gue melihat perbedaan 7 angka dengan tim tamu Giresunspor ini akan menjadi PR, karena tim tamu sendiri Giresunspor ini di dalam 4 laga terakhir mereka ini mampu mengoleksi 3 kemenangan dan 1 hasil draw. Artinya tim tamu ini sedang dalam kondisi yang cukup baik secara tim mereka ya. Tapi kalau gue melihat bagaimana performa Trabzonspor ini jika bermain sebagai tim tuan rumah, ini cukup menjanjikan dengan 7 laga kandang belum terkalahkan sejauh ini dengan 4 kemenangan dan 3 hasil seri. Serta kita dapat melihat bahwa dari histori pertemuan Trabzonspor ini jauh lebih diunggulkan. Prediksi gue kemenangan telak 2-0 untuk tuan rumah Trabzonspor. Dari Turki kita berlanjut di Spain, Copa del Rey yang memasuki babak 16 final memperhadapkan antara Eldense akan mencoba menjamu Atletico Bilbao. Tentu saja perbedaan kasta antara kedua belah tim ini sangatlah nampak, di mana yang satunya sebagai tuan rumah bermain di Spain Primera Referee akan menjamu Atletico Bilbao yang bermain di Spain La Liga Divisi 1. Spain La Liga Divisi 1 ini, jika kita melihat bagaimana sepak terjang dari Atletico Bilbao musim ini, cukup baik. Dan ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi mereka ketika berhadapan dengan tim yang memiliki kasta di bawah mereka. Meskipun ya kita melihat bahwa Eldense ini bermain cukup baik dalam beberapa pertandingan terakhir, namun histori tidak bisa berbohong juga bagaimana Atletico Bilbao selalu mempunyai kenangan yang cukup baik apabila bermain di Copa del Rey. So prediksi gua sob 1-3 untuk kemenangan Atletico Bilbao. Yang terakhir adalah partai pamungkas antara Chelsea akan berhadapan dengan Manchester City. Ini adalah pertandingan yang ikonik,
Dan salah satunya adalah di mana Chelsea yang cukup mengagetkan musim ini terdampar di posisi ke-10 sangatlah mengecewakan. Perbedaan 10 angka mereka dengan zona Liga Champions ini akan semakin menyulitkan mereka ketika berhadapan dengan Manchester City yang juga sangat membutuhkan 3 angka untuk kembali bersaing dengan Arsenal yang terus-menerus mengalami kemenangan. Dan kalau gue melihat bahwa selisih 8 angka Manchester City atas Arsenal, ini wajib untuk mereka memenangkan laga. Pastinya ini pertandingan akan sangatlah all out bagi Manchester City untuk terus-menerus menggempur pertahanan dari Chelsea. Tapi yang menarik di sini bahwa Chelsea selama 7 laga kandang mereka ini baru kebobolan 6 gol dan sudah membobol 12 gol. Artinya Chelsea ini jika bermain di Stamford Bridge cukup menggambarkan pertahanan mereka yang solid dan juga lini serang mereka yang cukup baik. Ini pastinya akan menyulitkan Manchester City. Tapi kalau kita melihat bagaimana histori pertemuan Chelsea dan Manchester City yang selalu jauh lebih diunggulkan oleh Manchester City, bisa saja pertandingan di Stamford Bridge ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi The Blues Chelsea untuk menahan laju Manchester City dan memuluskan langkah Arsenal untuk melaju sebagai champion Premier League musim ini. Prediksi gue pertandingan ini bisa saja terjadi hasil mengejutkan dengan hasil imbang 1-1.